Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Zulhijjah ini, maka umat Islam di seluruh dunia dimanapun seorang muslim berada di bumi Allah ini, maka melaksanakan dan telah melaksanakan 3 ibadah penting. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan yang ketiga, pelaksanaan ibadah kurban. Tentu saja ibadah ini disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ada simbol-simbolnya, ada hikmah-hikmahnya. Maka pada kesempatan ini Khatib ingin mengupas 2 dimensi. Yang pertama, apa syarat sebuah ibadah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hikmah simbol ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah ini. Maka pembahasan pertama, bagaimana sebuah ibadah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah kemurnian, kesucian, atau yang disebut keikhlasan dari orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Kita akan mengambil contoh ibadah haji dan ibadah kurban. Maka yang paling utama adalah kesucian, kemurnian, ketulusan, keikhlasan orang yang naik haji itu dan orang yang berkorban itu. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin atau akan pergi haji, maka perlu mensucikan, membersihkan niat. Niatnya itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban dan rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan naik haji karena ingin supaya menambah titel atau gelarnya, sehingga disebut Pak Haji. Atau ini tidak lama lagi akan ada pemilihan kepala daerah. Sehingga kalau nanti calon atau bacalon itu kalau belum ada nama haji kayaknya kurang mantap. Dan yang memilih pun nanti kenapa dipilih? Enggak ada haji Bapak. Sehingga kadang timbul bermacam niat berhaji dalam rangka supaya mulus di pemilihan kepala daerah, apakah di level gubernur, bupati, wali kota, atau anggota legislatif, atau lain-lainnya. Oleh karena itu, ada kadang-kadang seseorang ketika di undangan lupa tertulis nama haji. Ketika ditanya, kenapa kemarin nggak pergi undangan? Karena hanya tulis nama haji. Maka terlalu capek naik haji, sehingga harus tulis, kalau enggak marah, maka ini terlalu berlebihan. Ada juga, tapi ini di luar Aceh. Ketika kita berkenalan, maka dia memperkenalkan diri, nama saya Haji Fulan bin Fulan. Ketika kita menyebut kembali Bapak Fulan bin Fulan, diulang kembali, nama saya tolong disebut Haji Fulan, harus ada hajinya. Maka ini hati-hati bisa mempengaruhi pahala kita. Demikian juga orang yang berkorban, bukan hanya ingin disebut Bapak itu dermawan, tetapi perlu ketulusan, keikhlasan. Yang oleh karena itu firman Allah dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Maka daging kurban dan hewan-hewan binatang yang dikorbankan itu sama sekali tidak sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa orang yang berkorban itu, ketulusan, keikhlasan, kemurnian niat orang yang berkorban.
Maka kalau kita lihat ibadah haji, ibadah kurban ini merupakan napak tilas. Bahkan sejak Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, maka Allah menceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Maka bacalah wahai Muhammad, kisahkanlah kisah dua anak Adam yang mereka masing-masing melakukan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Maka salah satu kurbannya diterima, dan yang satu lagi tidak diterima. Yang tidak diterima marah dan mengatakan, saya akan membunuhmu. Dan ini pembunuhan manusia pertama. Yang diterima mengatakan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul murni niatnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sebuah ibadah berpahala. Apalagi kalau ibadah itu terkait dengan harta benda, baik haji ataupun kurban, maka adalah kehalalan. Sumber harta ketika seseorang naik haji, kehalalan sumber harta ketika orang berkurban, maka ini harus hati-hati. Di hadis riwayat Imam Tabarani melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ketika seseorang naik haji berangkat, kemudian nanti dia sampai di tanah suci dan bertalbiyah, lalu mengeraskan suaranya, labbaik Allahumma labbaik, yang artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Fanada munadin minas sama, maka para malaikat di langit menjawab. Ini kelompok pertama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika wa sa'daika, maluka halal, zaduka halal, wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur ma'jur. Maka panggilanmu diterima, kebahagiaan bagimu. Kenapa? Karena hartanya berasal dari sumber yang halal, perbekalannya dari yang halal, kendaraan transportasinya dari yang halal, sehingga hajinya menjadi haji mabrur yang berpahala. Inilah sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Maka haji yang mabrur itu, haji yang baik, haji yang diterima itu tiada balasan kecuali surga. Maka menuntut adalah kemurnian niat orang yang naik haji dan sumber hartanya halal. Kemudian ada kelompok yang kedua. Ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, fanada munadin minas sama. Maka ketika dia mengatakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, maka para malaikat di langit menjawab, la labbaika wa la sa'daika. Panggilanmu tidak diterima, tidak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Maluka haram, zaduka haram, wa rahilatuka haram, wa hajjuka ma'zur ghair ma'jur. Karena sumber hartanya berasal dari yang haram, perbekalannya dari yang haram, transportasinya dari yang haram, sehingga hajinya bukan haji yang mabrur dan bukan haji yang berpahala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah ini, maka ada sebuah dialog imajiner. Seorang yang naik haji, dia menangis di pintu Ka'bah. Kemudian ditanya oleh seorang ulama, wahai kisana, apa yang membuat Anda menangis? Saya menangis sebelum berhaji mengingat yang saya lakukan. Apa salah satu dosa itu? Maka disebutkan pernah mengambil uang rakyat secara batil, secara tidak benar.
Berapa yang diambil? Tidak kurang dari 10 miliar. Terus kenapa naik haji? Naik haji karena ada hadis wal hajjul mabrur. Haji yang mabrur atau dosa itu ada yang terkait dengan hukukullah, hak-hak Allah. Ada yang terkait dengan hukukul ibad, hak-hak hamba, hak manusia. Maka kalau kesalahan kita yang terkait dengan Allah, mau di Ka'bah maupun bukan di Ka'bah, kalau kita memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, maka Allah akan langsung mengampuni. Tetapi kalau yang terkait dengan hak-hak masyarakat, hak-hak umat, hak-hak negara, maka itu tidak otomatis harus diselesaikan. Lantas bagaimana cara menyelesaikan? Harus dikembalikan siapa pemiliknya? Pemilik umat, pemilik rakyat, pemilik negara, sesuai dengan mekanisme di negara masing-masing. Maka inilah dua syarat sehingga sebuah ibadah itu mendapat pahala. Hadirin yang kami hormati, maka oleh karena itu ada syarat lain haji mabrur adalah ketika naik haji fokus ibadah. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa boleh naik haji sambil berwisata? Ada waktu luang, mungkin berziarah melihat tempat sejarah, maka ini sah-sah saja. Yang tidak boleh itu hanya fokus berwisata, kemudian lupa ibadah. Yang paling ideal afdal adalah fokus ibadah. Sehingga kalau ada orang kadang-kadang dikhawatirkan dengan dunia yang canggih ini, setiap saat bisa jadi mengupdate status. Gue lagi di Ka'bah, gue lagi tawaf, setiap 2 menit, 1 menit. Gue, maka ini dikhawatirkan tidak fokus ibadah. Sehingga nanti bukan haji mabrur, haji selfie foto-foto. Atau ada juga orang baru sampai di Mekah, mana kita lihat video Arab nanti diperjualbelikan di sana. Maka harus fokus ibadah haji, baru yang lain itu hanya sekedar untuk melengkapi di waktu luang. Kemudian syarat haji mabrur adalah setelah pulang haji, orang yang naik haji itu ada perubahan, ada karakter pada pribadinya. Jika sebelum naik haji sangat egois, suka mendalimi orang, suka memfitnah orang, suka mengadu domba, suka menjatuhkan orang, suka mengambil hak orang lain tanpa secara benar, sangat pemarah, maka ketika pulang haji, maka sifat-sifat yang baik itu yang menonjol. Mungkin sebelum naik haji, ibadah itu sering lalai. Tapi setelah pulang haji, maka ibadah itu menjadi meningkat. Muamalahnya menjadi lebih baik. Sehingga kalau tidak yang mabrur bukan orangnya, tapi nanti pecinya yang jadi hak mabrur, peci haji. Bukan orang yang naik haji. Demikian juga yang dituntut dalam sebuah ibadah kurban itu, dan apapun ibadah, dia salah satu tujuan, simbol atau hikmahnya ada perubahan. Dengan beribadah itu menyebabkan perubahan perilaku kita menjadi ke arah yang lebih baik. Maka salah satu simbol ibadah kurban ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh salah seorang penulis, bahwa pada diri manusia itu terkumpul padanya 4 sifat. Yang pertama sifat Rabbaniyah, yaitu sifat ketuhanan, ini sifat-sifat yang baik. Yang kedua sifat syaitannya, sifat syaitan, ini sifat-sifat yang tidak baik. Yang ketiga sifat bahimiyah, sifat hewan atau binatang secara umum. Yang terakhir sifat sabu'iyah, ini sifat binatang buas. Maka salah satu hikmah fungsi kurban ini adalah ketika disembelih itu menyembelih, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik pada orang yang berkurban dan pada diri seorang muslim tersebut. Jadi kalau sebelum berkurban ada sifat-sifat hewan secara umum, sifat-sifat binatang buas pada kita, sifat-sifat mementingkan diri sendiri, maka dengan kurban ini dalam tanda petik disembelih, dihilangkan. Maka inilah salah satu simbol tertinggi kenapa disyariatkan ibadah kurban tersebut. Kita tahu setiap
hewan itu ada sifat baik, tapi ada juga sifat yang tidak baik. Misalnya sifat sapi suka menendang atau suka menanduk kambing. Menendang atau menanduk kalau marah. Nah, maka ada yang manusia itu suka menanduk orang lain tanpa sebab. Tanda petik menanduk, menyepak orang lain, memfitnah orang lain, maka dengan kurban ini harus dihentikan. Ada lagi sifat kepiting. Dia itu kalau ada 5 ekor kepiting, maka ketika yang satu naik, yang lain itu akan menarik sebab tidak boleh naik. Nah, bahasa Aceh hanya bebeh itu akan ditarik. Ini sifat iri. Ada juga sifat kodok. Canggung. Dia itu bekerja sama, tapi nanti yang mendapatkan hasil yang di atas itu tidak bagi-bagi ke orang lain, untuk diri sendiri. Ini sifat egoisme. Maka dalam ilmu sosial disebut manusia itu homini lupus. Manusia kalau dia tidak mengontrol dirinya, maka dia akan menjadi serigala memangsa manusia yang lain. Maka inilah dua simbol ibadah penting, haji dan kurban. Mudah-mudahan kita berdoa, saudara-saudara kita yang sedang atau akan menyelesaikan haji mereka menjadi haji mabrur. Mereka diterima, dosa-dosa mereka diampuni. Dan kita yang belum atau yang pernah, semoga diberi kesempatan untuk beribadah kembali ke tanah suci. Dan dengan ibadah kurban dan hikmah bulan Zulhijjah ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dapat Habib sampaikan pada khutbah ini, yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur